apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang? Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang? Yang ketiga, apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang? Dan yang keempat, apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai 3 bakal calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dan memang kita semua sudah paham dan semua sudah mafhum bahwa 3 orang ini calon kuat untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Kalau kita lihat, Anies Baswedan didukung oleh 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, PKS. Kalau Prabowo Subianto kemarin sudah berkoalisi dengan PKB, yaitu Gerindra dan PKB. Kalau Ganjar Pranowo itu didukung oleh PDIP, karena PDIP tanpa koalisi pun ini sanggup untuk mengusung calon presiden. Dan kalau kita lihat di berbagai lembaga survei, nama Prabowo ini selalu di peringkat atas. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dan kemudian Anies Baswedan. Lalu bagaimana teman media asing melihat ini semua? Nah, ini ada berita mengenai media asing yang menyoroti terkait Pilpres di 2024. Kita baca berita teman dari CNBC Indonesia. Media asing sorot Pilpres RI, sebut capres ini yang unggul. Media asing menyoroti pemilihan presiden RI, salah satunya media berbasis di Amerika Serikat, yaitu The Diplomat. Dalam artikel yang dikeluarkan Rabu, disebutkan bagaimana salah satu bakal calon presiden, baca pres, mendapat banyak dukungan warga. Survei sebuah lembaga dipaparkan. Pada hari Minggu, Lembaga Survei Indonesia Indikator menerbitkan hasil survei yang menanyakan 1.220 calon pemilih yang kemungkinan akan mereka dukung dalam pemilihan presiden tahun depan. Tulis artikel itu dikutip dari CNBC Kamis 27 Juli 2023. Memimpin 3 pesaing yang paling mungkin meskipun dengan selisih tipis adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, seorang komandan pasukan khusus era Soeharto yang telah 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden, imbuhnya. Media itu juga menunjukkan bagaimana Prabowo Subianto mendapatkan dukungan 36,8% responden, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di belakangnya dengan 35,7% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di posisi akhir 21,5%. Dalam pertarungan 2 arah, Prabowo unggul jelas atas Ganjar 49,5% berbanding 40,9%. Muatnya lagi mengutip survei yang sama. Survei indikator bukan satu-satunya yang dibuat. Media itu juga memasukkan survei lain dari Lembaga Lingkaran Survei Indonesia LSI. Menunjukkan Prabowo Subianto memimpin untuk pertama kalinya dengan rating persetujuan 34,3%, mengungguli Ganjar 32,7% dan Anies 22,1%, tulisnya. Namun yang menyolok dari survei indikator adalah bahwa survei ini sangat condong ke pemilih lebih muda. Dengan lebih 60% responden berusia di bawah 42 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sampel yang akan akurat tentang demografi kaum muda Indonesia, tulisnya. Media Hong Kong, South China Morning Post, SCMP, juga menyoroti Pilpres RI, namun lebih ke arah dukungan Presiden Joko Widodo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berkuasa telah berusaha untuk menegaskan kembali dukungan Presiden Joko Widodo untuk calon presiden Ganjar Pranowo, menyusul spekulasi tentang siapa yang akan didukung oleh pemimpin tersebut, muat artikel itu. Dengan pemilihan yang semakin dekat pada bulan Februari, pengamat mengatakan bahwa Joko Widodo mungkin lebih suka Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil posisi puncak, muatnya lagi.
Media itu pun memasukkan komentar Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Saya yakin Jokowi akan tetap bersama PDIP, kata Puan. Presiden telah didukung dan dipromosikan 2 kali dalam pemilu oleh PDIP. Dalam pemilihan berikutnya dia akan melakukan hal yang sama, tambahnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait media asing yang menyoroti mengenai Pilpres di 2024. Karena ini sudah mulai ramai dan akan mendekati di 2024 pada bulan Februari. Ini waktu yang cukup singkat teman-teman dalam gelaran Pilpres atau pemilu di 2024. Karena itu masing-masing calon presiden ini berusaha semaksimal mungkin melakukan koalisi-koalisi, melakukan pendekatan-pendekatan untuk meraih simpati dari partai lain, meraih simpati dari warga masyarakat agar memilihnya. Misalkan Anies Baswedan sampai hari ini mencoba untuk mencari calon wakil presiden yang cocok. Demikian juga Ganjar Pranowo ingin mencari calon wakilnya yang pas. Prabowo Subianto ingin mencari sosok calon wakil presiden yang bisa mensupportnya, yang bisa menang tentunya di 2024. Hasil survei itu menggambarkan teman-teman ya, hasil penilaian yang sementara dan relatif kebenarannya. Artinya belum tentu benar hasil survei tersebut, karena yang disurvei itu hanya sedikit orang, 1.200, 1.500, padahal warga negara Indonesia itu jutaan orang. Jadi kalau hanya 100, 200, 1.000, 2.000 ini tidak mewakili rakyat Indonesia. Tetapi anehnya teman, kalau kita melihat Pak Anies Baswedan di berbagai lembaga survei ini selalu di urutan nomor 3. Tetapi mengapa banyak di antara mereka lawan-lawan politik Anies Baswedan ini selalu memfitnah, menyudutkan, menjegal Anies Baswedan agar Pak Anies tidak bisa maju di 2024? Apakah mereka tahu sebenarnya hasil di luar hasil survei tersebut? Karena kalau kita memilih misalkan Anies Baswedan tentu akan berbeda dengan Pak Jokowi ataupun dengan Ganjar. Karena Jokowi, Ganjar, kemudian Prabowo Subianto ini kan satu tim teman-teman. Satu tim artinya satu kelompok yang visi misinya sama. Nah ini berbeda dengan Pak Anies Baswedan yang punya terobosan-terobosan baru agar Indonesia maju ke depannya. Terutama konsep perubahan dan perbaikan. Perubahan tentunya ingin melakukan perubahan yang lebih kondusif. Kemudian perbaikan tentu saja program yang sudah ada ini bagaimana diperbaiki menjadi lebih baik. Kalau kita lihat visi misinya ini cukup banyak dari Pak Anies Baswedan, terutama kalau kita melihat yaitu dalam rangka menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Pak Anies Baswedan. Dan semua itu bisa dilakukan Pak Anies kalau Pak Anies menjadi RI 1, menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Tapi semua itu kita hanya menunggu di 2024. Siapa sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Apakah menginginkan Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo? Semua masih menunggu. Karena dalam pemilu di 2024, siapa yang punya suara banyak, itulah yang akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.